Bagaimana sekolah itu akan mengimplementasikan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Kalau sekolah yang tadi dibilang tradisional, ini adalah sekolah yang masih menggunakan karena banyak yang beranggapan P5 itu berhasil kalau anak-anak sudah bikin produk yang gitu ya katanya Bu Ani tadi. Padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Orientasi dari P5 itu adalah penanaman karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa yang berada di luar maupun yang berada di sini. Sungguh luar biasa sekali pada kesempatan ini. SMP Negeri 1 Magetan kedatangan tamu yang luar biasa ya. Dan kebetulan pada kesempatan ini juga menjadi tuan rumah dari Lokakarya Guru Penggerak ya, yang diinisiator oleh BBGP Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan ini akan kami perkenalkan tamu kita siapa saja. Oke, untuk yang pertama, selamat pagi Ibu Indah Padmawati SPD MPD dari Widya Iswara BBGP Jawa Timur, Ibu ya. Ya, betul. Selamat datang. Untuk selanjutnya Bapak Irawan MPD dari Kabid Dikdas ya. Selamat datang Pak. Luar biasa panjenengan selalu eksis dan selalu update atas perkembangan tentang guru penggerak maupun dunia pergerakan di dunia pendidikan menika nggih. Siap bergerak. Dan untuk selanjutnya ini Ibu yang luar biasa kreativitasnya. Aduh, di mana-mana saya melihat itu sampai Bu Ani di mana-mana ada untuk ini ya program guru penggerak menika nggih Bu Ani. Sekolah penggerak nggih Ibu Ani Rufaida MPD, Kepala Sekolah Penggerak dari SMP Negeri 2 Mauspati. Ya. Oke, selamat pagi. Bapak Ibu semua udah ini ya tadi udah melaksanakan lokakarya di belakang di SMP 1. Gimana kesan-pesannya, berhasil dengan baik atau ini masih dalam proses pelaksanaannya tinggi? Masih dalam proses Bu ya. Ini baru mulai. Baru mulai. Oh iya. Ini tadi baru mulai dari diri gitu. ini tuh saya tuh penasaran ya. Saya ingin bertanya ini kepada ahlinya dari Widya Iswara ya, Ibu Indah Padmawati. Itu apa sih yang membedakan konsep dari sekolah penggerak dengan sekolah tradisional yang selama ini didengung-dengungkan dan dilaksanakan ya di Indonesia ini? Monggo Ibu penjelasannya bagaimana? Ya, terima kasih ya Ibu ya. Para pemirsa nih, terima kasih atas undangannya yang pertama ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini yang membedakan sekolah penggerak dengan sekolah yang tidak bergerak atau sekolah tradisional tadi katanya ya. Kalau sekolah penggerak ini adalah program dari pemerintah yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka, di mana sekolah penggerak ini didampingi secara intens oleh, kalau yang angkatan pertama dulu oleh pelatih ahli Bu. Tetapi seiring berjalannya waktu kemudian didampingi oleh fasilitator, namanya fasilitator begitu. Jadi bagaimana sekolah itu akan mengimplementasikan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Kalau sekolah yang tadi dibilang tradisional, ini adalah sekolah yang masih menggunakan kurikulum lama, yaitu kurikulum 2013 ya. Jadi bedanya seperti itu. Diimplementasinya saja yang sekarang ini sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Jadi ada banyak perbedaan sih. Ada banyak perbedaan gitu. Betul. Terus ini untuk yang di Magetan itu bagaimana untuk sekolah penggerak itu, apakah sudah bisa berkontribusi terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Magetan khususnya, Pak Irawan? Alhamdulillah, salam sehat dan salam bahagia. Saya sampaikan kepada semuanya bahwa di Magetan itu memang untuk program sekolah penggerak itu kita menjemput yang namanya sistem transformasi ya dari satuan pendidikan itu untuk agar capaian hasil belajar anak itu meningkat, sehingga pada waktu Pak Bupati sudah memberikan sebuah instruksi agar mengadakan program sekolah penggerak, tetapi dilalui dengan dulu namanya seleksi yang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sudah menerjunkan surat edaran agar kepala sekolah yang memenuhi syarat agar mengikuti
seleksi dari program sekolah penggerak ini, alhamdulillah dari 100 sekian baik sekolah negeri maupun swasta kepala sekolah yang bisa lolos itu alhamdulillah angkatan 3, 4 SMP, 2 SMP negeri, 1 SMP negeri 2 Mospati dan SMP negeri 2 Panean. Yang swastanya adalah yang SMP IS dan SMP Al-Badro. Yang lainnya ada 8 TK. Tapi alhamdulillah berjalan dengan setelah ada penentuan seleksi, program berjalan dengan dibantu oleh BPKP, sudah mencapai lokakarya yang keempat ini. Tetapi alhamdulillah saya juga melihat, kan kita di Pora juga melihat bagaimana perkembangan dari teman-teman dari PSP ini, karena kepala sekolahnya memang sangat luar biasa sekali. Tapi yang menjadi yang ganjalan kami memang sekolah-sekolah itu yang lolos dari itu memang yang di pinggiran-pinggiran itu, sehingga banyak masalah tapi alhamdulillah sekarang kepala sekolahnya yang di samping saya itu sudah bergerak dengan masalahnya sudah terpecahkan. Alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Bahkan di Pura sudah juga untuk meningkatkan kompetensi dari kepala sekolah itu kita sudah mengadakan sebuah studi biru ya, biar pengetahuan, pengalaman, pemahaman dari kepala sekolah itu kita adakan sebuah studi biru di Kota Malang, ya tepatnya di SMP 10 Malang, yang alhamdulillah teman-teman dari komite pembelajaran termasuk pengawas, termasuk kepala sekolah PSP ini juga diberi ke Malang. Selain dari program BPKP PSP di Magetan sebanyak lokakarya yang keempat ini yang sudah diadakan seperti itu, sehingga buat catatan kami memang sekolah-sekolah ini harus bisa mendiseminasi dari program-program yang sudah dikerjakan di sekolah-sekolah itu masih saya tunggu ini diseminasinya bagaimana. Tetapi untuk program-program yang di lokakarya ini kemarin untuk teman-teman guru PSP komite pembelajar ini sudah banyak yang sudah memahami program-program yang sudah ditelurkan dari pemerintah pusat ini. Oke, luar biasa ya. Mungkin ini yang sudah mengalami banyak kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan sekolah penggerak kan tentunya Ibu Farida ya, Ibu Ani Rufaida ya, maaf ya. Oke, Bu, setelah panjenengan itu mendapatkan sekali banyak ilmu, apa sih target utama dari sekolah panjenengan khususnya sebagai sekolah penggerak menika? Bu Idiana, terima kasih. Ini kami sampaikan, kami sangat bersyukur bahwa dari semua yang terkirim itu termasuk kepala sekolah yang lolos dalam seleksi kepala sekolah penggerak, yang otomatis sekolahnya include menjadi sekolah penggerak. Ya, sebenarnya hampir nggak jauh beda dengan sekolah-sekolah yang notabene bukan sekolah penggerak tapi sudah besar. Misalkan seperti SMP 1. Nah, ini meskipun bukan sekolah penggerak tapi sudah bernuansa sekolah penggerak banget gitu. Nah, cuman bedanya dengan kami lebih termotivasi dan lebih bersemangat ketika BPDP atau program pemerintah itu membackup kami sangat intens pembinaannya untuk mengikuti program-program pemerintah itu, dan terpantau secara berkesinambungan dari awal pertama kepala sekolah dinyatakan lulus. Sebelum bergerak di sekolahnya itu digodok dulu webinar di luar jam dinas itu Bu Ideana, saya itu jam 1 sampai jam 5 selama 3 minggu berturut-turut. Itu tidak boleh bolong. Nah, terus kemudian setelah itu barulah ditarget pengimbasan di intern dulu. Saya harus mengadakan IHT waktu itu 8 hari berturut-turut dengan materi yang ditentukan dari BPGP. Kemudian kita harus membuat laporan-laporannya. Nah, setelah itu baru ada target-target yang namanya PMO. Setiap 2 bulan sekali itu PMO, setiap bulan PMO, setelah PMO lokakarya, PMO lagi lokakarya lagi, begitu terus. Di mana dalam kegiatan itu kami bersama fasilitator juga dari BPGP, juga dari pengawas, kepala sekolah, dan guru KP namanya, itu berkumpul bersama untuk membahas seputar program yang telah ditetapkan oleh pemerintah
kemudian mensolusi bersama juga jika ada kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian setelah 1 tahun kami juga pernah ada namanya kunjungan lapangan, fasilitator turun langsung ke kami dan tidak bisa ngapusi, itu memang ya kami harus melaporkan apa adanya. Memang kalau sekolah kami insya Allah program upaya kami laksanakan semua memang, tapi harus masih ada tantangan-tantangan. Di antaranya adalah jumlah guru kami yang pres dan mayoritas manula. Nah itu saya harus kerja ekstra. Jadi dalam kegiatan apapun itu sebenarnya saya sudah lepas dari kepala sekolah sebagai manajerial. Enggak banget. Ya sebagai manajerial, ya pelaksana, ya pembuat program, karena teman-teman kadang mengikuti target dari BPGP itu enggak nutut. Kadang perintah tuh sewaktu-waktu. Bu Pak Irawan juga Bu Ika yang kurikulum itu astagfirullah, kalau penugasan itu ini besoknya, ini ya Bu nanti sore ini. Jadi tapi kita enggak apa-apa, kita tetap upaya keras, tetap semangat. Pulang sore, pulang maghrib sudah sangat biasa. Gitu. Dan senangnya kami ya memang perubahannya tetap terus bergerak. Kalau perubahannya itu di kami dari yang tidak ada menjadi ada, itu saja sudah sangat luar biasa, meskipun adanya itu tidak langsung wow. Gitu. Tetap ada perubahan menjadi lebih bagus, itu sudah sangat membanggakan bagi kami gitu. Perubahannya itu kira-kira untuk siapa? Orientasinya tetap prestasi siswa, prestasi siswa yang secara globalnya nanti juga prestasi sekolah, tentunya sesuai karakteristik siswa kami dan karakteristik sekolah kami juga. Mungkin Bapak Ibu gurunya gimana? Bapak Ibu gurunya dalam pembinaan atau pembimbingan itu memang berbeda, Bu Indiana. Mungkin kalau di sekolah-sekolah yang sudah maju, sekolah-sekolah yang ya bahasanya ring 1 misalkan pimpinan atau kepala sekolah, Bapak Ibu guru laksanakan ini, itu sudah bergerak. Kita enggak. Saya mengenalkan PMM itu saja 3 bulan masih mogok, enggak bisa bergerak. Akhirnya harus cari strategi. Sudah saya adakan pendampingan, itu juga masih belum ini. Akhirnya saya sendiri turun tangan, saya kumpulkan, bawa laptop semua Bapak Ibu, terus satu-satu dibuka ini dulu. Semua sudah dibuka, sudah coba RH-nya kita masukkan yang ini dulu. Itu kan saya harus keliling seperti guru komputer itu. Nah, memastikan ya tidak apa-apa. Dalam hati saya yang penting teman-teman bisa. Meskipun dengan strategi atau cara yang berbeda begitu. Nah, itu juga kepuasan batin juga bagi kami nggih, untuk ya yang namanya perasaan hati itu wajar. Saya rasa ada lelahnya juga, kadang ada capeknya, tapi ada inspirator, ada motivator, kepala sekolah senior yang itu selalu termasuk kepala sekolah panjenengan yang kadang saya bawa, saya sering menyampaikan keluhan saya begini-gini, itu memotivasinya luar biasa. Untuk sudah Bu Diana, ukuran bagaimana mengukur peningkatan yang ada di PSP ini, memang kita merujuk lagi bahwa ini imbasnya memang ke hasil prestasi D, peserta didik itu. Tetapi ingat, prestasi D itu juga ada meningkatkan potensi literasi dan numerasi. Yang terakhir itu adalah pendidikan karakter yang berpijak pada profil pelajar Pancasila. Ingat, nomor itu, 1 ya. Nomor 1 tujuan utama tujuan utama itu. Jadi kita harus berpijak ke situ, profil pelajar Pancasila, bagaimana bertakwa, berbudi luhur, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreativitas, dan yang terakhir bernalar kritis. Nonsen kalau literasi numerasi itu tinggi, tetapi pendidikan karakter yang tidak berpijak pada profil pelajar Pancasila, itu yang harus benar-benar kita kerjakan. Utamanya. Iya, jadi pijakan utama PSP itu sebenarnya itu. Dan itu sering terjadi miskonsepsi. Betul. Karena pada implementasinya tidak seperti tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Itu yang saya tanyakan. Mau saya tanyakan ke panjenengan itu ya. Tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Bu Farida ya tentang perkembangan dari program sekolah penggerak di sekolah beliau, ya utamanya, dan kerja keras yang sudah luar biasa. Dan hasilnya seperti apa kira-kira dari pendapat panjenengan itu tadi sudah bisa memenuhi program yang ditargetkan atau yang diminta oleh
pemerintah ya, terutama BPKP selaku pelaksana ya, ya inisiator dan sebagainya, memberikan penilaian, pengawasan dan sebagainya, ngaten nggih Bu. Kira-kira kalau sekolah-sekolah di Magetan yang sekolah penggerak itu menurut panjenengan bagaimana? Apa perkembangannya? Apakah sudah bagus atau sudah memenuhi target? Apakah masih dalam taraf belajar atau bagaimana menurut panjenengan? Ya. Ini sebenarnya tidak hanya secara khusus di Magetan ya Bu ya. Saya melihatnya secara umum ya Bu ya, perkembangan karena di Magetan mungkin baru angkatan 3 ini Pak ya. Jadi kan misalnya dilihat itu progresnya itu mungkin baru antara 70 gitu ya, 70% gitu ya. Karena belum selesai. Belum selesai dalam implementasinya ini kan ini kan program sekolah penggerak ini kan sudah tahun ketiga ya Bu ya. Di tahun ketiga untuk yang angkatan 1 itu pun ya Bu ya, itu kan masih terjadi banyak miskonsepsi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Utamanya kalau di pembelajaran sih semuanya sudah ini ya, alhamdulillah ini semua peningkatannya sudah luar biasa ya. Bapak Ibu sudah mulai menguasai bagaimana sih merumuskan tujuan pembelajaran dari CP yang sudah ada, dan ini sebenarnya hal yang paling sulit di sekolah-sekolah manapun ini Bapak Ibu. Karena kan kita diberi, kalau dulu di kurikulum 13 kan sudah ada ya kompetensinya, KIKD-nya itu sudah jelas gitu ya. Nah, kalau sekarang kan Bapak Ibu guru itu harus membedah sendiri, membedah CP yang sudah ada di masing-masing fase. Jadi harus berkolaborasi masing-masing fase itu untuk menentukan materi mana yang untuk, misalnya kalau di SD ya kelas 1, 2, kalau SMP ya kelas 7 gitu ya, kelas 8 gitu ya. Jadi harus berkolaborasi, dan itu yang saya kira itu masih sangat sulit Bapak Ibu dalam penerapannya. Tetapi seiring berjalannya waktu dan dibantu oleh yang ada di PMM ini sangat membantu Bapak Ibu untuk belajar secara mandiri terkait dengan kurikulum merdeka ini. Kemudian dari CP, TP, kemudian sampai pembuatan modul ajar ini kan masih dalam dalam tanda kutip, apakah mereka itu sudah benar-benar maksimal menguasainya, pembuatannya dan mengimplementasikan kan, karena tuntutannya memang luar biasa, ini banyaknya di Bapak Ibu. Tapi pada dasarnya kalau Bapak Ibu sudah jam terbang mengajarnya itu sudah banyak, itu pengalaman-pengalaman di masa lalu itu bisa menjadi pondasi gitu. Kemudian terkait dengan P5-nya, nah ini yang seringkali terjadi miskonsepsi ini karena banyak yang beranggapan P5 itu berhasil kalau anak-anak sudah bikin produk yang gitu ya katanya Bu Ani tadi. Padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Orientasi dari P5 itu adalah penanaman karakter gitu ya. Jadi penanaman karakter itu kan tidak bisa serta-merta terbentuk begitu ya Bu ya. Bagaimana kita menanamkan anak bernalar kritis itu aja ya. Itu kan tidak bisa satu kali tema selesai anak-anak langsung nalarnya sudah mulai ini ya, bisa menalar sesuatu itu secara kritis gitu. Nah ini kan harus terus menerus. Makanya dalam P5 itu kan dibatasi. Ada tema-tema yang bisa diajarkan ya. Jadi ini hanya salah satu cara untuk menanamkan karakter. Dan ini yang sering terabaikan dan terlupakan karena sekolah itu kayak euforia gitu Bu ya kalau menurut saya. Jadi ingin spektakuler dalam penerapan P5. Kadang-kadang ada puncak tema begitu, di mana anak-anak itu harus pameran, harus melakukan demonstrasi, gebyar begitu. Sehingga sedikit terabaikan karakternya. Nah, ini yang sering terabaikan. Kalau di tempat panjenengan, kalau di kita enggak. Kita tidak harus ada produk. Sekolah kami punya produk itu malah sebelum ditelurkan Kumar. Sebelum ditelurkan Kumar waktu itu tuntutan dari inovasi kan. Masing-masing sekolah harus punya inovasi lah. Sekolah kami punya inovasi, kemudian baru merambah ke produk. Nah, setelah ada Kumar malah tinggal melanjutkan saja. Kalau untuk karakter Bu Isyana, kami tidak memfokuskan ke produk, lebih membekali anak-anak karena notabene mayoritas siswa kami itu ya kita tidak tahu karena terpengaruh lingkungan juga berada di sekitar Lanut ya. Jadi mayoritas cita-cita murid kami itu adalah tentara. Kalau enggak Auri ya angkatan darat, polisi seperti itu. Nah,
kita lebih membekali ke mereka itu untuk menuju ke arah sana, sehingga kami berkolaborasi dengan Polsek dan Koramil. Dengan Koramil itu pernah, malah waktu itu kebetulan ada 12 calon babinsa dari Papua itu magang di situ, sehingga kami kolaborasi untuk diterjunkan sekolah kami melatih mental, persiapan dan juga fisik, dilatih ya dari awal, dari baris-baris, dan juga dimasuki kisah-kisah yang menginspirasi, sehingga siswa-siswa kami itu mantap untuk mempersiapkan dirinya ingin menggapai cita-citanya seperti itu. Kalau dari itu kan belum ke produk. Jadi memang untuk karakter-karakter memang kami arahnya hal-hal seperti itu. Itu program P5 juga. Iya, karena kita menggali berbasis data kan, apa yang diperlukan anak-anak itu, apa itu memang yaitu mayoritas siswa kami itu ya 80% itu secara finansial menengah ke bawah, dan rata-rata cita-citanya adalah bagaimana cepat kerja, begitu membantu orang tuanya dan seperti itu. Atau mungkin kita mengarah ke wirausahaannya itu justru dari anak-anak yang sudah bekerja, dia tidak tutor sebaya itu, karena ada siswa kami itu yang kelas 8 saja sudah bekerja menyewakan bajak. Ya. Jadi hal seperti itu yang untuk P5 lebih ke karakter anak-anak kami dari hal-hal yang seperti itu. Luar biasa. Betul, yang betul seperti itu. Emang gitu ya. Lebih implementatif ke kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual. Sekarang Pak Irawan nih, melihat perkembangan dari kurikulum Merdeka di Kabupaten Magetan di sekolah-sekolah ya. Itu menurut panjenengan bagaimana? Karena saya sendiri merasakan ya, terutama kami sebagai guru ya. Di situ kan dituntut kita sebagai konseptor. Semua guru bisa menjadi konseptor dari CP yang ada ya. Nanti kita bisa menggali, kita ambil materinya, kita tuangkan menjadi ATP, TP kan, tujuan pembelajaran yang nanti kita tuangkan lagi menjadi RPP atau modul ajar. Nah, di situ yang kami rasakan, saya juga sebagai ketua MGMP Bu bahasa Inggris di situ ya. Nyuwun sewu sekali. Di situ kami harus bekerja keras gimana biar anggota-anggota kami itu bisa paham dan bagaimana cara mengimplementasikan dalam pengajaran, terutama nanti sebelumnya akan kita buat modul seperti itu Pak. Dan itu beliau-beliau itu kesulitan di situ ya, dan itu hampir semuanya. Apakah pandangan Pak Irawan seperti itu juga cara memahami guru-guru di Kabupaten Magetan? Bagaimana Pak Irawan panjenengan? Untuk implementasi kurikulum Merdeka ini, Dinas Pendidikan sekarang trennya sudah menuju ke monitoring ke satuan-satuan pendidikan. Itu sekarang kita terjunkan surat, sudah berjalan sekitar 1 bulan yang lalu untuk SMP, yang minggu ini untuk SD. Memang kita dari hasil pemantauan itu memang sekarang trennya bukan lagi implementasi ketika menuju CPTP, tetapi kita sudah bagaimana untuk melayani peserta didik itu, kebutuhannya apa. Jadi pelayanan kepada peserta didik itu sesuai dengan bakat, minat, cara belajarnya, cara mungkin secara kinestetik atau tingkah laku dan sebagainya, terdiferensiasi. Jadi sekarang itu untuk yang kebutuhan itu memang yang perlu diutamakan. Itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, tapi senyampang itu tetap kita monitoring tentang adanya pendidikan karakter tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa profil pelajar Pancasila ini sangat penting sekali. Oleh sebab itu dalam rangka itu Dinas Pendidikan memonitoring sejauh mana itu dikerjakan teman-teman dengan pengawas itu, kepala dinas, sekdin, kepala bidang terjun ke sekolah-sekolah satuan pendidikan setiap hari Senin, pembina upacara. Itu untuk SMP yang sudah selesai alhamdulillah. Yang kedua yaitu di SD ya tetap hari Senin. Selanjutnya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat apel. Jadi di apel kita kumpulkan di lapangan pembinaan
mengutarakan atau memberikan sebuah pembinaan tentang profil pelajar Pancasila. Selain untuk memonitoring, juga memberikan motivasi kepada anak-anak didik dan Bapak Ibu guru agar pembelajaran implementasi kemerdekaan ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tapi untuk untuk yang jenengan tanyakan tadi, untuk CPT, PATP dan modul ajar yang sudah dikerjakan, alhamdulillah karena sudah ada banyak komunitas belajar intrasekolah, itu adalah jalan keluar untuk membuktikan atau agar masalah ini bisa terselesaikan. Monggo Bapak Ibu nanti bisa mengoptimalkan komunitas belajar di PMM dan komunitas intra belajar di satuannya masing-masing. Luar biasa ya sebenarnya kebijakan dari pemerintah untuk kurikulum merdeka ini. Tinggal bagaimana kita yang di bawah ini nanti bisa memahami, bekerja keras untuk bisa melaksanakan kan ngaten gitu. Dan itu juga otomatis hasilnya sangat luar biasa bagi anak didik kita gitu, terutama pertumbuhan karakter. Tadi tujuan utama tujuan pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Ini tadi ilmunya sangat banyak sekali. Apa yang sebenarnya saya rasakan pengen tanya itu sebenarnya masih banyak gitu Ibu. Tapi ini kok sudah terlalu panjang gitu, nanti kegiatan loka karya di belakang nanti kan belum selesai mereka ngaten. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan di sini. Nanti akan membawa warna baru untuk kita semua kehadiran di studio mini kita Smart and Wise Voices of Senisma. Dan di sini panjenengan bisa meresani anak-anak ini luar biasa, karakter juga mereka bisa mengendalikan. Nah ini loh yang kita butuhkan Nah yang kita butuhkan kan yang seperti ini, yang kontekstualisasi, tahu apa yang harus dilakukan ketika ada sesuatu permasalahan. Nah betul, luar biasa, anak-anak hebat ini Bu. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Para pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Ibu hebat ya, dari BPKP, dari Dinas Pendidikan, dan dari guru sekolah penggerak yang sangat luar biasa menginspirasi kita semua. Mungkin saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ketemu lagi nanti di podcast Smart and Wise Voices of Senisma. Saya Ibu Idiana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sangat nuwun. Matur sangat nuwun.